Selamat datang di Rumah Sakit Jiwa Menur, Provinsi Jawa Timur. Salah satu rumah sakit milik pemerintah Provinsi Jawa Timur yang juga merupakan unit pelayanan publik bagi masyarakat. Di sini terdapat berbagai fasilitas, mulai dari pelanggan datang, terdapat tempat parkir motor dan mobil yang luas. Fasilitas parkir inklusif pun terutama bagi penyandang disabilitas juga tersedia di sini. Terdapat juga ruang terbuka hijau dan akses menuju tempat layanan yang mudah dilalui dan juga nyaman. Memasuki area rumah sakit, pelanggan disambut petugas keamanan yang ramah dan siap membantu. Pelanggan juga dapat mengambil nomor antrian di Anjungan Mandiri. Pendaftaran pasien pun dipanggil sesuai dengan nomor antrian. Dan terdapat juga pendaftaran khusus bagi pasien anak-anak dan juga pasien lansia. Di Rumah Sakit Menur juga terdapat lift yang dilengkapi dengan tombol dengan angka braille. Ruang tunggu bagi pengunjung yang nyaman dan luas juga tersedia di sini. Dilengkapi juga air minum di tiap ruang tunggu yang dapat dinikmati setiap pengunjung. Ada juga TV yang menayangkan berbagai video edukasi. Berbagai alat kedokteran terbaru tidak hanya untuk layanan jiwa dan non-jiwa juga tersedia di Rumah Sakit Menur. Layanan dokter spesialis juga terdapat berbagai macam, termasuk juga layanan dokter spesialis kedokteran jiwa dan juga layanan dokter spesialis lain yang kompeten juga ada di sini. Semua catatan pasien didokumentasikan di rekam medis elektronik. Setelah dilayani oleh dokter, pasien dapat mengambil obat di instalasi farmasi tanpa menggunakan resep kertas. Karena semua sistem pengambilan obat di Rumah Sakit Jiwa Menur dilakukan secara paperless. Di Rumah Sakit Menur juga terdapat fasilitas-fasilitas lain, seperti tempat tunggu terbuka yang estetik dan instagramable. Juga terdapat playground untuk tempat bermain anak-anak. Di sini juga terdapat musola yang bersih dan juga nyaman di setiap lantainya. Ruang laktasi yang nyaman dan sesuai standar juga disediakan untuk ibu-ibu menyusui yang ingin memerah ASI. Bagi penyandang disabilitas juga dilengkapi dengan toilet difabel. Terdapat pula petugas customer care yang siap memberikan segala informasi tentang layanan di Rumah Sakit Menur. Pelanggan juga akan diberikan informasi dan bantuan termasuk untuk pendaftaran online yang dapat digunakan untuk mendaftar di Rumah Sakit Menur. Selesai mendapat layanan, pelanggan dapat mengisi survei kepuasan yang hasil survei kepuasan masyarakat untuk Rumah Sakit Menur predikatnya sangat baik loh. Pelanggan juga dapat melayangkan pengaduan melalui berbagai platform, mulai dari QR Code yang langsung masuk ke tim pengaduan rumah sakit. WhatsApp chat pengaduan juga tersedia 24 jam. Media sosial juga tidak kalah penting untuk masyarakat menyampaikan aduannya. Masyarakat juga bisa mendapatkan informasi dari berbagai media sosial milik Rumah Sakit Menur, seperti Instagram, TikTok, dan juga Facebook. Dan there's no health without mental health. Rumah Sakit Jiwa Menur siap melayani dengan sepenuh hati dan pelayanan publik berdampak bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN, selamat datang kembali di podcast ASN Sehat Bugar. Salam sehat, salam bugar. Podcast merupakan ruang berbagi inspirasi untuk menjaga kesehatan fisik dan mental demi kinerja yang optimal. Senang sekali saya Dr. Astuti menjumpai Sobat ASN di seluruh Indonesia dalam acara podcast hari ini. Podcast ASN Sehat Bugar tentunya dipersembahkan oleh Corporate University BPSDM Provinsi Jawa Timur yang berkolaborasi dengan rumah sakit di lingkungan Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Jawa Timur. Kita berkolaborasi dengan Rumah Sakit Menur Provinsi Jawa Timur. Masih di suasana bulan Syawal, tentunya saya dan seluruh kru yang bertugas izin menghaturkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ngomong-ngomong terkait masalah tidur nih Sobat ASN, pernah nggak sih merasa siang hari ngantuk berat, tapi justru malam hari susah tidur? Atau sudah capek seharian, tapi begitu rebahan di rumah itu pikirannya malah aktif banget?
Kalau iya, bisa jadi itu tanda pola tidur kita yang mulai tidak sehat. Dan ini bukan cuman masalah rasa capek saja, tapi juga akan berdampak langsung ke produktivitas kerja, konsentrasi, dan bahkan keselamatan kita dalam bertugas. Di episode kali ini, kita akan membahas fenomena yang sangat penting, yaitu ngantuk di siang hari dan terjaga di malam hari. Kira-kira kenapa sih itu bisa terjadi dan bagaimana cara mengatasinya? Kali ini kita memiliki narasumber yang sangat spesial dan langsung dari ahlinya, yaitu dengan Dr. Bimo Dwi Lukito, spesialis saraf, dan beliau merupakan dokter spesialis saraf di Rumah Sakit Menur, Provinsi Jawa Timur. Halo dok, gimana kabarnya hari ini dok? Mohon maaf lahir batin ya dok ya. Ya, mohon maaf lahir batin juga Mbak Tuti. Baik kabarnya, terima kasih sudah diizinkan bergabung ya di acara hari ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Sobat ASN di seluruh Indonesia di acara podcast ASN Bugar, ASN Sehat Bugar. Ya. Berhubung masih dalam bulan Idul Fitri ya, Syawal ya. Sekalian juga tak lupa mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin dari kami semua. Ya, terima kasih banyak Dr. Bimo atas waktunya. Ya. Kita kan sudah melewati kemarin bulan Ramadan ya dok. Alhamdulillah puasa kita lancar 1 bulan, ibadah penuh. Amin ya. Amin. Dan pastinya ya mohon maaf namanya manusia, kadang itu siang hari kita juga sering ngantuk ya dok. Tapi kalau sudah bekerja seharian, pulang pun rasanya masih banyak overthinking, masih banyak pikiran. Jadi tidur pun kadang juga, aduh tadi kerjanya gimana ya, atau mungkin aduh besok ada deadline ini dan itu dan lain-lainnya. Kira-kira dok, kenapa sih dok di siang hari itu kok kita sering ngantuk ya, sedangkan ASN disibukkan dengan banyak kegiatan di siang harinya, karena kita kan bekerja dari pagi sampai sore. Itu kita tidak sempat tidur siang nih dok. Kira-kira cara biar siangnya nggak ngantuk itu seperti apa, atau tidur siang itu penting nggak ya dok kira-kira? Ya, makasih Mbak Tuti. Ya, dok. Siapa yang biasanya kalau siang udah rasanya ngantuk aja ya, apalagi habis makannya banyak langsung teler ya. Jadi memang itu ya, makanya mungkin kadang disediakan jam istirahat ya di siang ya. Jadi kapan sih, apakah kok ngantuk ya gitu tadi pertanyaannya. Ngantuk itu bisa jadi ada hal yang lain ya. Contohnya apakah tidur malamnya sudah cukup. Nah, mungkin ngantuk siang hari juga bisa akibat dari malam tidurnya cuma sebentar, habis begadang, habis ketemu temen, itu juga bisa. Atau tidurnya udah cukup nih, waktunya udah 7 jam sampai 9 jam, tapi kok pagi atau siangnya masih ngantuk ya. Nah, itu mungkin terkait dengan kualitas tidur. Kualitas tidur yang jelek ya, kurangnya tidur yang dalam, sehingga fungsi tidur yang baik itu adalah ada fungsi restoratif, yaitu kita bisa sehat bugar di pagi hari, siang hari, sampai sore, dan secara emosi enak, tenang, rileks gitu, itu kalau tidurnya baik ya. Jadi sehat secara fisik, kerja bagus, emosi juga lebih terkontrol. Nah kalau misalnya, tapi kalau tidurnya nggak berkualitas ya tentu saja nanti mengganggu aktivitas siangnya, jadi mudah ngantuk gitu. Nah, contoh juga gangguan tidur selain karena bukan karena durasi kurang tidur ya. Contoh seperti ngorok ya, atau kadang kakinya ada penyakit yang namanya kaki kadang gerak-gerak sendiri tuh. Ada orang yang tidur gitu ya, yang tahu tentu pasangannya ya. Kalau orang ditanya, "Bapak ngorok nggak?" Enggak merasa, yang menderita biasanya pasangannya, yang partnernya satu tidur itu tadi. Ya itu malam yang kurang bagus tidurnya ya akan mengganggu siangnya nanti ya, paginya kerjanya dan sebagainya, mudah ngantuk ya. Nah, terus tidur siang gimana? Tidur siang itu kalau orang dewasa ya seperti kita ini nggak wajib sebenarnya untuk tidur siang. Jadi nggak tidur siang juga nggak apa-apa gitu. Oh, malah nggak wajib ya? Iya,
udah harus ya. Jadi Oke. seandainya pun sebenarnya lebih ke arah ini, mungkin istirahat siang kita daripada buat tidur lebih buat kita itu perenggangan, stretching gitu ya, stretching. Kan duduk lama di kantor tuh ngetik terus, Iya, lihat layar komputer atau rapat terus, Iya, ya Dok. capek ya. Lampu rapatnya dibuat gelap supaya layar LCD-nya terang. Nah itu gelap-gelap nggak ada yang ngantuk gitu ya. Ya itu tadi dibuat stretching aja, atau ya udah berdiri cari sinar ya. Jadi sinar matahari itu yang terang atau sinar lampu terang itu bisa menekan rasa ngantuk kita tadi ya. Terus bisa kita jalan-jalan sebentar. Kalau nggak kuat banget, mungkin tadi malam kerjaan numpuk sampai jam 1, jam 2, tidurnya kurang cukup, ya ambil saja tidur siang singkat ya, power break. Mungkin tidur istirahat 15 menit lah, sampai 20 menit gitu ya. Yang pasti tidur siang nggak boleh lama, jangan lebih dari 1 jam. Kalau lebih dari 1 jam itu nanti akan mengganggu tidur malam kita. Ya, Oke, Dok. tubuh kita tuh punya namanya jam biologis dinamakan ritme sirkadian. Nah itu terkait tidur tuh, kalau ada yang nggak bagus, ya kualitas tidur malam kita juga akan terganggu gitu. Baik, terima kasih banyak Dokter Bimo untuk ilmunya. Jadi Sobat ASN, kalau di tempat kerja sudah mulai agak ngantuk, yang dimana ngantuk itu sebenarnya manusiawi ya Ya, dokter. nggak apa-apa. Tadi sesuai saran dari Dokter Bimo, sebaiknya ada peregangan sedikit, stretching, bolehlah kayak mungkin jalan atau menggerakkan tangan, menggerakkan kaki dan lain-lain. Yang dimana kalau menurut ilmunya dari Dokter Bimo tadi, untuk kuantitas dari tidur yang baik adalah sekitar 7-9 jam Ya, Dok, benar ya. Tapi gimana dok caranya meningkatkan kualitas dari tidur? Tadi kuantitasnya sudah, kualitasnya belum Ya, dok. jadi kalau kuantitas tadi 7-9 jam ya Iya dok. dok. Tapi memang kadang nih ada orang yang memang tidur 4 jam, 5 jam gitu dia udah cukup ya, udah seger gitu. Tapi nggak semua orang bisa seperti itu gitu ya. Jangan kita tiru, kalau memang mayoritas sih itu hanya untuk orang tertentu aja. Secara genetik dia tidur singkat 4 jam udah seger sebagainya. Nah, tidurnya cukup 7-9 jam, tapi juga selain durasi tidur ada hal-hal yang penting yang supaya kualitas tidur kita baik ya. Itu disebut dengan sleep hygiene. Jadi kebiasaan aktivitas untuk supaya menunjang tidur kita berkualitas dan baik. Oke dok. Salah satunya nih banyak sebenarnya. Oke, saya sampaikan ya buat sobat ASN, perhatikan nih. Siapa yang suka kalau udah sore malam masih minum kopi? Ayo angkat tangan. Aduh. Banyakin dok ternyata yang angkat tangan Iya. dari tempat kerjanya masing-masing. Iya udah pulang kerja, dikajak temen nih. Ayo, Nge-cafe yuk, ya nongkrong, nongki ya, tuh. Iya. Itu pasti Tea pesannya time, kopi coffee ya. time. Kopi, teh, kafein itu sebenarnya boleh pagi atau siang, tapi Oke, kalau dok. sudah sore, malam baiknya hindari ya. Atau sekarang lagi tren matcha nggak ya? Iya. Matcha sepertinya ada kafeinnya walaupun nggak terlalu setinggi kopi ya. Jadi Oh, hindari gitu, dok. Iya. apapun yang ada kafein itu satu ya. Kalau sudah jam 3 atau malam ya, jam 3 sore atau malam itu hindari saja. Terus yang lain alkohol ya, hindari minum alkohol ya sebelum tidur. Ada satu lagi nih, Apa dok? merokok. Oh, Ya, iya. siapa yang suka merokok pasti sobat SN juga ada yang merokok atau rekan kerja ada yang merokok ya. Iya dok, pasti banyak sih dok. Ah, ah. Rokok, kopi, teh, matcha. Iya, merokok itu juga kalau memang belum bisa menghindari kebiasaan itu ya, kalau bisa berhenti lebih baik. Tapi kalau belum bisa, kalau bisa juga jangan melakukannya saat malam menjelang tidur itu ya. Karena nikotinnya itu yang terkandung dalam rokok atau vape itu juga bisa mengganggu ngantuk kita ya, siklus tidur, ritme sirkadian, sehingga apa ya, jadi tidurnya nggak nyenyak atau jadi malam banget itu tadi. Terus yang lain apa?
Ini yang paling sering, pasti semuanya pernah ya melakukan atau mungkin saat ini masih melakukan. Siapa yang tidurnya sekarang masih main HP? Wow. Nah, HP. main Iya, di era HP, digital iya. ini pasti semuanya main HP sih, Ya, Dok. Iya. kalau sudah malam menjelang tidur, kalau bisa setengah jam atau 1 jam sebelum tidur, stop HP. Kenapa? Kok nggak boleh main HP? Mungkin layarnya itu, Dok, terang jadi Ya, kayak benar sekali. Oke. Jadi layar HP, TV, lampu yang terang itu ada yang disebut dengan blue light atau sinar biru ya. Ada gelombang sekitar 400 sampai 500 nanometer itu gelombangnya. Itu hubungannya apa? Itu akan merangsang di mata kita tuh ada sensor reseptor di retina kita. Ketika mendapatkan blue light itu akan mempengaruhi otak kita. Jadi otak kita tuh ada namanya nukleus suprachiasma, itu pusatnya hormon ngantuk, hormon tidur, melatonin terbentuk ya. Kalau terkendala itu tadi cahaya biru itu akan menekan hormon melatonin. Jadi tidur kita juga nggak bisa sesuai jamnya ya, mungkin harusnya jam 10 karena main HP jadi bisa lebih malam, jam 11, jam 12 mungkin habis nonton drakor atau nonton Dracin ya, CEO terdampar di tengah hutan atau mana itu ya. Ya, jadi itu bisa dihindari tadi ya. Itu tadi ada yang sih memang alasannya gini, saya nggak bisa tidur kalau nggak lihat HP ya, buat nonton Netflix gitu ya. Jadi itu yang tersugesti, ya udah akhirnya nonton aja gitu. Tapi yang terjadi adalah memang bisa tidur, tapi tidurnya jadinya malam karena hormon tidurnya. Jadi tubuh kita itu punya jam biologis dari ritme sirkadian tadi. Oh, jam 9, jam 10 hormon melatonin mulai terbentuk tuh. Terus semakin malam akan semakin banyak. Tapi kalau dengan lihat HP nggak banyak terbentuk, jadi agak terdorong ya, semakin malam baru dia agak terbentuk banyaknya. Jadi itu tadi tidurnya berkurang, durasinya kurang, jadi ngantuk kalau siang. Itu tadi ya. Terus banyak sebenarnya satu yang kalau sebelum tidur kita hindari makan berat ya, 2 jam jangan makan berat. Terus jangan minum yang banyak 1 jam sebelum tidur supaya apa? Nggak terkencing-kencing ya Sobat ASN ya. Kencing dulu kalau sebelum tidur juga. Terus kamarnya pakai AC yang nggak terlalu panas ya, dingin, cukup mungkin suhu 23 sampai 24 gitu ya, 22 24 tuh cukup bagus. Lampu kalau bisa sih idealnya yang gelap tanpa lampu, atau mau pakai lampu yang remang-remang gitu boleh ya. Harus gelap ya, Dok. Terus kalau Ya. yang takut kegelapan gitu gimana, Dok, sebaiknya? Ya nggak usah takut lah. Takut ya. ya, Dok. Jadi kalau masalahnya kalau udah kebiasaan sulit ya. Karena kenapa sih hubungannya? Karena lampu itu kalau terang LED itu dia sama kayak layar HP, ada efek dari blue light-nya tadi, akan menghambat dari tidurnya tadi. Jadi orang yang biasa tidur gelap atau ya akan sulit ya. Sama sebenarnya ke sinar matahari. Sinar matahari pun juga bagus sebenarnya untuk alarm bangun tidur ya. Jadi kalau jendelanya menghadap ke sinar matahari, biasanya kalau kena sinar gitu udah hormon melatoninnya udah berkurang sehingga kita bisa bangun itu tadi. Nah, dan tempat tidur, nasihat lainnya tuh tempat tidur hanya untuk tidur. Siapa yang masih buat nonton TV di kamarnya, dari tempat tidur, baca buku, main laptop, atau main HP, jangan di tempat tidur ya. Tempat tidur hanya untuk tidur, atau yang mohon maaf sudah bersuami istri, berhubungan suami istri, itu ya. 2 itu aja, jangan aktivitas lain, jangan di tempat tidur. Karena otak kita tuh kalau dibuat aktivitas tempat tidur, baca buku, main HP dan sebagainya, alam sadarnya akan terpengaruh. Oh, tempat tidur juga dipakai untuk aktivitas dan sebagainya. Jadi apa sih? Ya tidurnya bisa tidur, mungkin malam bisa tidur, tapi kita nggak bisa tidur dalam, tidurnya dangkal aja karena otaknya masih mikir, masih kerja gitu, karena dipengaruhi tadi
persepsi otak, oh tempat tidur juga dibuat kerja gitu tadi. Jadi semua itu kita dengan sleep hygiene ya, kebiasaan yang baik menjelang tidur, tempat tidurnya hanya untuk tidur saja, wah itu, dan ditambah kebiasaan lain ya kita hindari, itu akan membantu kualitas tidur yang baik sehingga tidur nyenyak dan bisa pagi seger ya bangunnya. Iya. Oke. Menarik sekali Dokter Bimo untuk semua ilmunya bagi Sobat ASN. Tapi banyak juga Dok, Sobat ASN ini yang tidak kerja hanya dari pagi sampai sore, karena banyak juga Sobat ASN pasti nakes Dok. Yeah. Kalau tidak nakes, kerjanya juga shift-shiftan seperti yang ada di rumah sakit, puskesmas, mungkin panti jompo, dinas lainnya. Kalau pas shift malam nih Dok, kita kan pasti tidak bisa tidur sebagai Sobat ASN juga. Pasti setelah beberapa hari shift malam, mungkin malam pertama, malam kedua, setelah itu libur atau biasanya pagi lagi, akan menemukan suatu siklus namanya pola tidur yang terbalik. Gimana caranya biar pola tidur itu tidak terbalik, atau boleh nggak sih Dok setelah kita pulang jaga shift malam, kita pulang ke rumah, kita tidur yang lama banget untuk nyaur semua utang tidur, untuk balas dendam utang tidur itu kira-kira? Jadi memang tidur itu memang harus harus apa? Itu yang kendalanya ya. Jadi ada yang pekerjaan itu yang terutama yang shift itu ya. Jadi kita kan memang mayoritas orang kerja kan pagi sampai sore ya, atau menjelang malam gitu. Tapi ada kelompok tertentu yang mungkin harus kerja di rumah sakit ya kan, nggak mungkin di rumah sakit nggak buka 24 jam IGD-nya atau perawatan pasiennya, nggak ada yang nungguin perawatnya atau dokternya. Lalu mungkin ada yang di tugas keamanan juga harus jaga kantornya sore atau malam ya, tentu pekerjaannya berupa shift ya, shift kerja tadi. Betul. Nah, tentu harus jam tidurnya seperti hutang gitu ya. Jadi harus setelah shift diusahakan tidur yang cukup dan berkualitas. Itu agak tricky ya. Jadi ada kiat-kiatnya. Jadi memang kalau udah shift kita memang harus kita rencana nanti pulang misalnya shiftnya sampai jam 7 pagi, itu dari tengah malam ya, dari malam jam 9 sampai jam 7 pagi. Ya udah pulang, sebelum pulang jangan ngopi dulu. Jangan ngopi. Tadi jangan terakhir sebelum tidur yang deep sleep itu sebaiknya ngopi, teh, rokok itu diberhentikan berapa jam ya Dok? Kalau tadi makan kan sekitar 2 jam. Iya. Kalau bisa sih 4 sampai 6 jam itu ya untuk yang shift malam ya. Aku sebelum shift malam kayaknya daripada nggak bisa kerja minum kopi, ya udah nggak apa-apa. Tapi sebelum shiftnya dia mulai minumnya, sehingga jangan tengah-tengah shift atau menjelang pagi selesai shiftnya dia terus baru minum kopi teh. Nah itu karena mengganggu tidurnya tadi. Jadi silakan aja bisa itu yang karena kondisi pekerjaan ya. Nah terus tentu seperti tadi praktekkan sleep hygiene ya. Kamarnya tirainya ditutup tuh dari sinar matahari supaya lampu sinar matahari nggak kena mata ya. Jadi hormon tidurnya terganggu sebagainya. Terus ya tentu kalau udah berkeluarga ya kompromi ke keluarga. Saya mau tidur jam segini, jangan diganggu gitu ya, supaya tidurnya nggak kepotong-potong tuh. Tidur kepotong itu nggak enak banget ya. Tadi terus tentu semua tadi dipraktekkan ya, jangan melakukan aktivitas mungkin habis pulang aku masih ada kerjaan ini, habis shift atau habis pulang kerja sore ngerjain laporan keuangan atau pekerjaan yang banyak mikir. Nah itu hindari sebelum tidur ya, termasuk kalau mau tidur pagi yang untuk nyaur utang shiftnya tadi. Itu hindari yang aktivitas yang banyak mikir ke otaknya tadi, mungkin main game kompetitif, itu juga jangan. Terus kasih tahu keluarga aku mau tidur supaya tidak diganggu, sehingga bisa dapat tidur yang baik ya. Tentu kalau biasanya tidur yang habis shift itu, tidur yang nyaur itu ya durasinya juga penting ya, 7 sampai 9 jam. Biasanya kalau bangun ada namanya ada transisi ya, kayak
nyawanya nggak jangkep gitu ya, masih ngantuk-ngantuk Masih teler gitu kumpulin ya. nyawa ya dok ya. Ya. Itu namanya sleep inertia. Itu Sleep inertia. biasanya 15 sampai 30 menit setelah bangun mungkin ngantuk-ngantuk biasa, tapi beberapa orang bisa sampai 2-3 jam. Itu hati-hati. Kalau kondisi seperti itu, jangan melakukan aktivitas yang resiko tinggi seperti menyetir kendaraan atau mengoperasikan alat berat dan sebagainya, atau yang rumit-rumit ya, karena itu menyangkut keamanan juga. Jadi kualitasnya tadi akan ya semoga lah dengan itu bisa dengan dapat tidur yang baik sehingga aktivitas berikutnya bisa lebih baik lagi ya. Baik, terima kasih banyak dokter. Ini Sobat ASN semua sudah dapat ya tipsnya untuk kuantitas tidur yang cukup, kualitas tidur yang cukup, termasuk kalau tiba-tiba siangnya ngantuk kita harus stretching. Ya. Lalu dok, kalau ini kuantitasnya sudah oke dok, saya udah ikut dokter nih 7-9 jam, kualitas oke, ganti lampu, matiin lampu dan lain-lain. Tapi kok tidurnya masih kurang nyaman ya dok? Seperti yang tadi dokter sudah sampaikan di awal, kayak ada ngorok, kakinya tiba-tiba gerak sendiri, itu kan berarti sudah suatu gangguan tidur ya dok ya? Iya. Kalau misal ada gangguan tidur seperti itu di keluarga atau mungkin di pasangan kita sendiri, sebaiknya kemana ya dok kita dok? Iya. Nah ini kalau misalnya mungkin juga selain itu Sobat ASN akan bertanya ya, saya shift kadang nggak bisa tidur, kadang tapi rata-rata tidurnya enak kok gitu ya. Ya jarang aja gangguan tidurnya, sebagainya sulit tidurnya jarang kok. Jadi kapan kalau misalnya perlu bantuan tenaga profesional ya atau dokter yang di bidang tidur? Ya tentu kalau misalnya sudah sering ngantuk ya, kalau udah siang itu sering ngantuk, mengganggu pekerjaan, mengganggu aktivitas dan itu sudah berlangsung lama ya, walaupun tidurnya udah cukup, itu harus segera konsultasi. Terus mungkin ada hal yang lain, kalau mau tidur kok sering gelisah sebagainya, jadi sulit tidur lagi, insomnia, itu juga udah seminggu 2 minggu itu juga harus konsultasi gitu ya. Lalu ada kondisi-kondisi lain seperti misalnya snoring atau ngorok tadi yang ngorok. Kadang sih yang protes biasanya pasangannya itu. Ya, pasangannya itu ya tapi hebat ya, biasanya bertahun-tahun gitu. Ya, itu juga jangan dibiarkan sih, karena ngorok itu sebenarnya dia paling sering penyebabnya karena hambatan dari saluran nafas akibat lidah terjatuh ya. Otot-otot kita akan lemes waktu tidur. Ada yang orang itu ngoroknya bukan sesekali aja, tapi tiap malam ya. Kalau cuma sekali mungkin karena kelelahan atau apa, tapi tidak sering ya tidak masalah. Tapi kalau tiap malam ngoroknya sampai kenceng, sampai keluar kamar pun orang bisa denger ya. Atau sampai nafasnya berhenti. Ada yang ngorok kenceng, terus ada yang kayak kecekik gitu. Itu ada yang pernah lihat ya kayak gitu. Itu udah lumayan berat itu ya. Artinya nafas berhenti ya dokter? Ya, karena hambatan nafas itu tadi. Ya nanti dia bisa nafas lagi sih, tapi jadi tidurnya dia cukup, ya bisa tidur cukup, tidur cepat itu bisa, tapi pagi siang tuh nggak bugar ya, karena tidur pun kita masih perlu nafas. Ada oksigennya menyebar ke tubuh, ke otak. Kalau kurang oksigennya ya nggak segar otaknya tadi. Terus ada yang orang macam-macam, memang orang gangguan tidur tuh ya. Ada yang kakinya gerak-gerak, itu namanya periodic limb movement ya, jadi kaki gerak itu. Yang tahu memang biasanya pasangannya juga atau orang di sekitarnya, itu bisa, itu ganggu kualitas. Ada lagi yang tidurnya dia nggak bisa tidur awal tuh, dia bisa tidurnya tengah malam, larut malam. Nah gitu kita cari tahu ya, nanti cari tahu penyebabnya apa. Lalu ada yang punya gangguan GERD, asam lambung kalau malam, nah itu juga, atau gangguan jantung, irama jantung dan sebagainya sih. Sebenarnya banyak itu silakan ke tenaga ahli. Apalagi tadi main HP ya? Iya dok. Nah, ada yang nggak bisa lepas tuh, kecanduan gadget ya. Itu
ya kalau sampai kecanduan, sampai nggak bisa lepas, ya tentu butuh tenaga profesional ya. Kalau di rumah sakit kita, Rumah Sakit Menur bisa itu ada layanan untuk kecanduan gadget dan sebagainya ya secara tidak langsung. Atau mungkin sulit tidurnya karena cemas, ada event lagi stres atau apa. Dan itu terus menerus stresnya, nggak cuma sehari 2 hari selesai gitu. Nah, sulit tidurnya itu juga bisa, kita ada psikolog, juga ada psikiater untuk terkait gangguan cemas sebelum tidur. Lalu kita punya alat yang lengkap juga ya, untuk ada alat tentu konsultasi mengenai kebiasaan tidur, kita evaluasi dengan CBTI, lalu juga alat-alatnya kita juga lengkap, ada polisomnografi untuk lihat kualitas tidur di dalam apa enggak, ada ngorok enggak, ngoroknya ringan, sedang atau berat, tidurnya dangkal aja atau sampai dalam. Nah itu kita punya. Lalu juga mungkin kecemasan yang kuat banget, kita bisa selain konsultasi ada tambahan terapi magnet, namanya TMS, transcranial magnetic stimulasi, untuk mengurangi kecemasan sebelum tidur juga bisa. Jadi semua bisa, ada tenaga ahlinya, alatnya lengkap di sini, semua bisa. Wah, menarik sekali ya dok. Berarti di Rumah Sakit Jiwa Menur ini tadi seperti yang dokter sampaikan, kalau sudah mulai ada gangguan kecemasan, gangguan tidur, padahal kualitas dan kuantitas sudah dirasa oke. Harap konsultasi karena di Rumah Sakit Menur ternyata sudah punya psikiater, apalagi psikolog dan alat-alat lainnya ya dok, seperti tadi TMS untuk yang gelombang magnetik. Lagi jangan-jangan malamnya itu susah tidur bukan karena kepikiran kerjaan yang dirasa normal, tapi sudah mulai ada gangguan cemas, gangguan panik, kecanduan gadget. Itu ternyata suatu penyakit ya dok. Oke, itu harus segera konsultasi ya sobat ASN. Bukan berarti menakut-nakuti, tapi kita lebih aware dengan kesehatan kita sendiri, kesehatan keluarga, kesehatan rekan-rekan lainnya. Baik, untuk di Rumah Sakit Jiwa Menur ini ada hotline service yang bisa dihubungi ya teman-teman semua. Kalau dari WA bisa di chat, mungkin bisa dicatat nomornya di kertas atau di HP. Sekarang WA-nya bisa 08 119 19870, dan kalau call-nya atau telepon langsung bisa ke 031 502163. Baik, Dokter Bimo, ada nggak tips-tips penting untuk sobat ASN supaya tetap bugar dalam bekerja sehari-harinya? Tadi kuantitas, kualitas sudah harus dijaga. Kalau mulai ada gangguan harus segera dideteksi. Atau ada punchline atau tips penting sebelum kita akhiri podcast kali ini, dokter? Minta tolong. Terima kasih Mbak Astuti. Siap, dok. Jadi sobat ASN, tentu sobat ASN sebagai garda di depan ya, pelayanan masyarakat, pelayanan pada bangsa dan negara juga, itu sangat-sangat penting untuk menjaga produktivitas, menjaga kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Semua dimulai dengan tidur yang berkualitas, tidur yang baik. Itu akan pengaruh kesehatan fisik dan mental juga ya, sehingga pekerjaan lancar, nggak kurang tidur ya. Kalau orang kurang tidur jadi mudah lupa, bawaannya emosi, kerjanya jadi nggak bisa bagus, sebagainya itu. Dan tentu memang kebiasaan-kebiasaan itu penting ya, tadi sleep hygiene, kebiasaan sebelum tidur, olahraga juga penting ya, tapi kalau olahraga menjelang tidur jangan ya, 2-3 jam sebelum tidur jangan olahraga. Itu akan penting untuk bisa selain sehat tubuh ya, tidurnya akan lebih nyenyak itu tadi. Jadi itu semua semoga ini bisa ya, kita bisa melakukan dengan baik, aktivitas baik, tidur yang baik dengan bermanfaat, dan sehari-hari, kehidupan sehari-hari, pekerjaan juga, keluarga juga enak semua ya. Terima kasih banyak Dokter Bimo. Jadi gitu sobat ASN, kuantitas, kualitas harus dijaga,
termasuk makanan yang dikonsumsi, Iya, kegiatan benar yang sekali. dilakukan, mungkin sudah mulai ada gangguan panik, gangguan cemas, segera datang ke Rumah Sakit Menur karena kita memiliki semua pelayanan dari konsultasi maupun alat-alatnya. Sobat ASN, tidur bukan sekedar istirahat, tapi investasi yang penting untuk kesehatan dan produktivitas kita. Jangan sampai tidur yang berantakan mengganggu kinerja dan pelayanan kita kepada masyarakat. Kalau selama ini kita rajin menjaga deadline, yuk mulai sekarang kita harus rajin menjaga pola tidur kita. Tidur yang cukup itu bukan tanda malas, tapi tanda kita sayang dengan diri kita sendiri. Jangan sampai kita ngantuk, malamnya overthinking, dan besoknya kerja jadi tidak sadar atau setengah sadar. Yuk mulai dari sekarang kita harus atur waktu tidur kita, kurangi distraksi sebelum tidur, dan dengarkan kebutuhan tubuh kita. Ingat, tidur cukup itu bukan suatu kemewahan, tapi itu suatu kebutuhan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Dr. Astuti bersama Dr. Bimo Spesialis Syaraf dan semua kru yang bertugas. Terima kasih, tetap sehat jiwa dan raga. Mari melayani dengan sepenuh hati. Kita akan berjumpa lagi di podcast ASN Sehat Bugar selanjutnya. Salam sehat, salam bugar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.